Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ma'asyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di pertemuan yang lalu kita ngebahas tentang bagaimana interaksi sosial, interaksi seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana orang tua terhadap anaknya, kebalikannya sekarang. Kita seringkali menuntut anak harus gini, anak harus gini, anak harus gini. Anak harus bakti, anak harus taat, anak harus patuh, betul. Sebagaimana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas ayatnya, dalilnya, hadis-hadisnya. Seperti Allah memerintahkan dan menggandengkan perintah ibadah dengan perintah taat. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa juga anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tersebut yang memang kita disuruh untuk taat kepada kedua orang tua. Namun banyak orang yang mengabaikan hak yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Jadi hak anak kepada orang tua untuk berbakti, hak orang tua kepada anak juga ada. Cuma banyak orang mengabaikan perihal ini. Cuma menuntut sang anak, tapi tidak menuntut dirinya untuk menunaikan hak kepada anak. Maka yang ada pada saat udah dewasa saling menuntut, saling menuntut, dan di akhirat juga saling tuntut-tuntutan. Tapi ya itulah yang dikatakan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Secara global yang perlu kita berikan kepada anak itu adalah adab. Itu disebutkan oleh ulama bahwasanya man addaba ibnahu saghiran aqarrat bihi ainuhu kabiran. Kalau kita telah memberikan adab, akhlak, etika kepada anak sejak dini, maka kelak pada saat anak tersebut dewasa, itu anak akan membahagiakan kita, menyenangkan kita. Bahkan di sini digambarkan dengan menjadi bola mata kita, penyejuk mata. Penyejuk mata yang ngelihat dia itu bahagia. Bukan ngelihat dia itu melihat dia itu, tapi ngelihatnya itu bahagia. Nah, itu dimulai sejak dini. Adab tersebut, etika tersebut, akhlak, dan juga hak-hak harus kita penuhi kepada anak. Jangan sampai kita cuma menuntut diri kita, menuntut anak kita, tapi kita tidak menuntut diri kita untuk menunaikan hak. Sayyidina Umar yang pernah mau marah kepada seorang anak karena nggak patuh kepada orang tua. Sebab seorang anak memang haknya adalah patuh bakti sama orang tua. Namun pernah suatu hari ada seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar mengadukan perihal anaknya yang nggak mau taat. Ketika ini anak dipanggil, maka anak ini berbalik mengadukan perihal ayahnya kepada Sayyidina Umar. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, bagaimana bisa saya untuk menunaikan hak, untuk taat kepada orang tua? Alaysa lil walad hukukun ala abih? Bukankah setiap anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya? Nah, orang tua saya nggak menunaikan haknya. Sayyidina Umar yang awalnya mau marah kepada sang anak kagak jadi, malah marah kepada bapaknya.
Dari kisah Sayyidina Umar ini bisa kita simpulkan, sebelum kita menuntut seorang anak untuk patuh taat kepada kita, kita dulu yang harus kita tuntut diri kita sendiri nih untuk menunaikan haknya anak. Sehingga nggak main tuntut-tuntutan. Ya kita dulu yang mulai. Sehingga kelak suatu saat ketika anak ini udah tahu posisi ketaatan, udah tahu kewajiban dia untuk berbakti sama orang tua, dia akan melaksanakan secara sukarela tanpa harus adanya yang namanya paksaan. Kalau kita kan maksa, lu harus taat, harus dengar, awas lu kagak dengar. Ala kulli hal, memang hal demikian nggak bisa secara langsung, tapi step by step. Ya, step by step. Bahkan ulama diantara dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama pakar hadis di zamannya. Beliau wafat tahun 2005, karyanya luar biasa. Ya, wafat di Mekah, ulama Mekah, Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Itu diantara yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan adab yang perlu diperhatikan oleh orang tua, kepada anaknya ada beberapa hal, yang mana pastinya berlandaskan dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kata Rasulullah, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Ya, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah menyayangi orang tua, Allah merahmati orang tua yang ngebantu anaknya untuk berbakti. Artinya kalau ada anak yang gak berbakti, bukan kita menuntut itu anak, menyalahkan itu anak. Coba sesekali kita yang introspeksi diri. Apakah hak anak telah kita tunaikan? Apakah kita telah menyempurnakan hak tersebut? Atau malah semua haknya nggak pernah kita tunaikan sejak dia masih kecil, sejak dia baru lahir bahkan. Maka ya kesalahan di kita. Bukan malah kita menuntut terus kepada anak. Jadi inilah yang dinamakan setiap manusia, wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Manusia itu ada kewajibannya masing-masing. Ya, manusia ada kewajibannya masing-masing, ada amalnya masing-masing. Wa alaysa lil insani illa ma sa'ah. Orang tua ada kewajibannya, ada haknya untuk menunaikan kepada anak. Anak ada haknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa saja hak-hak seorang ayah atau ibu kepada anak? Pertama, husnu ikhtiyari ismil walad, memberikan nama yang baik kepada anak. Jangan sembarangan kasih nama. Ya, jangan sembarangan kasih nama. Kasihlah nama tersebut dengan nama yang mulia. Kalau mau kasih gelar pun gelar, ya kita kan biasanya ngasih panggilan itu dengan panggilan yang panggilan yang singkat, nggak mau yang panjang-panjang. Anak namanya 4 suku kata, dipanggil cuma 3 huruf. Ya, kita kan kayak gitu. Nah, diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalaupun kita mau memanggil seseorang, panggillah dengan panggilan yang baik. Sebab yang namanya sebuah nama itu menunjukkan sebuah doa. Dan juga akan membentuk karakter sesuatu yang kita namai. Al-isim yadullu alal musamma. Seseorang itu tergantung dengan namanya, akan terbentuk nama tersebut, akan terbentuk karakternya sesuai dengan nama. Maka di dalam sejarah Islam tidak sedikit para sahabat yang namanya diganti oleh Rasulullah. Sebab ada yang memiliki namanya itu nggak sesuai, nggak berbentuk doa yang baik. Ada nama artinya sedih gitu. Ya otomatis ya hidupnya bakal sedih, murung-murung. Maka diganti dengan nama Sa'ad. Begitupun saya punya guru Allah yarham Abu Ya Ahmad Naufal, ketika memiliki santri ternyata nama anaknya sembarangan, itu diganti sama beliau. Ada saya punya teman namanya itu bukan Abdurrahman. Kan Abdurrahman bagus ya. Ini bukan Abdurrahman, Ibnur Rahman. Apa Ibnur Rahman? Anaknya Tuhan. Ibnu kan anak, Ibn.
Ar-Rahman Allah, Ibnu Rahman. Yang penting ada bahasa Arabnya aja gitu. Ya, ada bahasa Arabnya aja. Hati-hati kalau mikirin bahasa Arab akhirnya dinamain ifrit dah. Ya, bahasa Arab juga ada di Al-Quran. Yang penting ada di Al-Quran. Oh, di Al-Quran pas banget lagi baca surah An-Naml. Qala ifritun minal jin. Wah, dinamain ifrit, keren nih. Ya, jangan cari nama yang bagus. Kita mau nama apa aja bebas. Saya akan sampaikan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan apa yang disebutkan di dalam kitab ini, pilihan-pilihan nama yang terbaik. Itu Rasulullah SAW selalu mengubah nama seseorang dengan nama yang baik. Dan juga Nabi Muhammad SAW selalu mengabaikan, meninggalkan nama-nama yang buruk. Bahkan nama tempat sekalipun, sebelum masuk ke nama anak, nama tempat. Madinah sekarang namanya Yathrib, tapi udah dipatenkan oleh Nabi, nggak boleh lagi dipanggil dengan nama Yathrib, tapi dengan nama Madinatul Munawwarah, Al-Munawwarah yang diberikan cahaya. Bahkan di dalam sebuah hadis tertera dalam Bukhari, Nabi menamai kota Madinah dengan Thayyibah. Thayyibah, indah, bagus. Itu dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan hal demikian. Kalau daerah saja digituin nama Nabi, apalagi kalau orang, makhluk hidup. Nah, nama-nama yang paling mulia itu adalah nama-nama yang ada kaitannya dengan para nabi atau ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama mengatakan tingkatan tertinggi nama yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang paling dicintai. Ya, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada bentuk penghambaan kita kepada Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyematkan Nabi Muhammad sebagai hambaku, itu bukan penghinaan tapi bahkan pemuliaan. Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan menyematkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Hambanya, itu kan Allah. Abdihi berarti bi 'abdillah. Hambanya Allah, itu kemuliaan. Yang kedua adalah Abdurrahman. Makanya kalau kita lihat, Nabi itu punya ayah Abdullah, lalu Nabi punya anak Abdullah lagi. Ya, Nabi punya anak Abdullah lagi. Dan kalau kita udah selesai kepada misal bisa Abdul Aziz, Abdul Qadir, Abdul Ghafur, kan banyak. Ya, yang penting jangan jangan namanya itu cuma Ar-Rahman doang. Namanya siapa? Ar-Rahman. Ya, karena itu namanya Allah, sifatnya Allah. Tambahkan abad, ya, Abdurrahman. Ya, jadi kalau mau pakai Asmaul Husna, karena Asmaul Husna nama-nama Allah, ya kita harus menambahkan di awalnya itu dengan kalimat abad, Abdurrahman dan semacamnya. Kalau kita nggak mau memakai kalimat seperti itu, mungkin udah kebanyakan. Ya udah pakai nama Nabi Muhammad. Ya, pakai nama Nabi Muhammad itu di dalam kitab Bahjatul Mahafil. Orang-orang yang memiliki nama Muhammad setidaknya kelak di akhirat akan mendapatkan perlakuan khusus dari Allah. Sebab apa? Namanya ada nama kekasih Allah yaitu Muhammad. Ya, tapi tetap bukan berarti namanya doang, tapi nggak ada amal baiknya. Al-isim ya dulu alal musamma. Karena yang namanya nama akan ngebentuk karakter seseorang. Ketika dinamakan Muhammad, mudah-mudahan harapan kita sebagaimana Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Ketika Nabi lahir, itu kan tempat kelahiran Nabi kan sampai sekarang masih ada tempatnya. Jadi perpustakaan kayak gitu, maktab. Itu kan kalau kita lihat dari situ ke Ka'bah lumayan. Nabi lahir di situ. Setelah Nabi lahir, digendong sama Abdul Muttalib selaku kakeknya, dibawa ke depan Ka'bah dan diumumkan ke orang-orang Quraisy bahwasanya ini anak aku namakan dengan nama Muhammad. Ada orang bertanya, kenapa engkau memberikan nama Muhammad padahal orang-orang terdahulu nggak ada yang memiliki nama Muhammad. Orang Quraisy nggak ada yang memiliki nama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, karena aku berharap dia akan dipuji oleh orang-orang semua, baik penduduk langit ataupun penduduk bumi. Wah benar, sekarang di mana-mana Nabi Muhammad dipuji. Itu yang dinamakan al-isim ya dulu alal musamma. Makanya kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang, orang mau nama apapun pakai bahasa apapun pasti di awalnya pakai Muhammad dulu, mengambil keberkahan dari nama Nabi Muhammad. Seandainya nggak mau pakai nama Nabi Muhammad, bisa pakai Ahmadnya. Ahmad juga nama Nabi Muhammad. Atau Hamid, itu juga nama Nabi Muhammad.
atau Aqib, Hasyir dan lain-lain. Banyak nama Rasulullah SAW. Ada 313 nama Nabi. Yang mana itu tertera di dalam kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu kitab tentang sholawat yang ditulis oleh Syekh Al-Jazuli. Syekh Al-Jazuli, dan dipatenkan juga, ditahqiq, ada cetakan Darul Minhaj, ditahqiq oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu kitab namanya Dalailul Khairat. Nah, itu disebutkan tuh nama-nama Nabi Muhammad. Itu bisa kita cari, ikutin nama tersebut. Wah, namanya misal udah lumrah, ya Yasin, Toha, kan itu nama Nabi Muhammad. Udah kebanyakan, ya Nabi lain lah. Nabi banyak, ada 25 Nabi. Ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa. Itu nama-nama orang soleh semua. Mudah-mudahan kecipratan kesolehannya. Masih kurang lagi, ya dia pikir wah udah kebanyakan, pakai nama malaikat. Ada kan orang namanya Jibril, ya. Oh pengen lebih, beda lagi, Israel namanya. Ya kan nggak ada tuh yang punya nama Israel. Oh Israel datang, ya dinyanyiin terus sama emak-emak pada saat ada pengajian. Ya bila Israel datang, bila Israel datang, oh dia yang datang nggak taunya. Namanya Ustadz Israel lagi. Oh dia cocok, ya dia ngisi. Bila Israel datang beneran. Kan banyak nama apa namanya, nama-nama para malaikat. Kita ini seakan-akan kurang panutan loh. Selalu mencari nama yang ternyata nama tersebut nggak ada sama sekali kaitannya dengan orang soleh. Dan nama tersebut nggak ada sama sekali memiliki makna baik, makna doa nggak ada. Yang penting keren. Ada orang demen sama Korea, berusaha memiliki nama anaknya nama yang ada Koreanya. Ya ada kok juga dimasukin di situ. Ya pokoknya ya, zaman COVID Pak di Palembang, ya ada kalimat al-Covid-nya juga. Ya, zaman Asian Games atau apa itu pada saat pernah di Palembang. Lahir pas banget ketika pembukaan, rumahnya nggak jauh dari Jakabaring, masuk ke berita, dikasih nama yang ada Asian Games-nya juga. Kita ini yang penting kerennya doang, ya, bukan yang bagus maknanya. Nah ini salah, ya, ini sebuah yang sangat-sangat keliru. Dan ini juga termasuk alasan kenapa Sayyidina Umar marah kepada anak tersebut. Ya, kenapa Sayyidina Umar marah kepada orang tua yang tadi yang saya ceritakan? Sebab nih anak dikasih nama yang kagak baik. Dan juga terkadang namanya udah bagus Pak, namanya udah bagus, orang tuanya ngasih gelar yang kagak baik, si ompong. Panggilan tersebut itu akan menjadi doa. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, la tad'u ala auladikum wala amwalikum wala akhdamikum la tuwafiqu minallahi sa'atan fayastajiba lakum. Jangan pernah memanggil sial, memanggil panggilan yang jelek kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada pekerjaan. Jangan sampai ketika kita memanggil dengan panggilan sial, pintu langit lagi dibuka, dikabulkan oleh Allah. Kita lagi ngomong nakal lu, nakal beneran. Kita lagi ngomong bego lu, bego beneran. Bego beneran anaknya. Ya. Kadang kita lagi marah, terlontar dari lidah kita setan. Makanya nggak heran anaknya karakternya kayak setan. Itu Abdullah bin Mubarak pernah didatengin sama seseorang. Ngadu nih orang tentang anak yang kurang ajar. Kata Abdullah bin Mubarak, hal da'auta alaih. Pernah nggak ente panggil dia dengan panggilan yang jelek? Pernah katanya. Pas lagi gedek banget. Oh ya udah, ente sendiri yang salah. Anak nggak ada solusi, balik aja ente. Ya anak nggak ada solusi lagi. Orang tua yang ngedoain. Ya saya nggak ngedoain, saya manggil. Panggilan ente itu jadi doa. Ya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Di dalam hadis juga yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Itu kata Rasulullah, min haqqil walad alal walid ayyuhassina adabah wa yuhassina ismah. Termasuk haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tua adalah dengan memperbaiki adab dan memperbaiki namanya. Bahkan Abu Ya Maliki, beliau mengatakan, kita ini udah cukup seharusnya meneladani, mengikuti orang-orang barat di dalam pakaian, bahkan di dalam pemikiran terkadang, di dalam keseharian kehidupan kita, udah cukup. Masa pemikiran mereka, nama mereka pun akhirnya kita taruh di dalam anak-anak kita. Cuma gara-gara ngefans, gara-gara fanatik buta,
yang mana padahal nggak ada kesolehan sama sekali pada orang tersebut. Mentang-mentang lagi heboh-hebohnya, pemain bola Beckham, banyak yang beri nama anaknya Beckham. Ya, lagi heboh masalah Henry, dikasih Henry juga nama anaknya. Cari yang soleh, ya cari yang baik, sehingga akhirnya berbentuk orang tersebut menjadi orang yang baik. Itu masyaallah hadirin, disebutkan di dalam kitab Manhajus Sawi. Ada orang yang dimakamkan, kita kan kalau dimakamkan akan ditanya oleh Munkar Nakir di dalam kuburan. Dan ketika ditanya oleh Munkar Nakir, pertanyaan itu bukan hanya man rabbuka, man nabiyuka, itu pertanyaan inti, pertanyaan utama. Di dalam kitab Syarhus Sudur fi Halil Maut wal Qubur karya Imam Suyuti, kalau kita lihat pertanyaan malaikat itu lebih banyak lagi. Maka hadis kata Allah yang akan ditanya oleh Allah di dalam kuburan diantaranya perihal masalah sholat. Kalau sholatnya selamat, setelahnya bakal selamat. Kalau sholatnya bermasalah, semuanya bakal sulit. Jadi banyak. Nah, ketika dalam sebuah kisah ada orang yang ditanya oleh Allah melalui Munkar Nakir, dia nggak bisa jawab. Pada saat itu Munkar Nakir mengadu kepada Allah, ya Rabb, ni fulan, nggak bisa jawab sama sekali. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menanyakan kepada sang mayit ini siapa namanya. Kali aja namanya ada kaitannya dengan nama orang soleh, sehingga pada saat itu akan diringankan azabnya. Bukan berarti diangkat azabnya, tapi akan diringankan. Karena ya sebagaimana yang tadi saya sampaikan di kitab Bahjatul Mahafil, orang yang ada namanya Muhammad akan mendapatkan perlakuan khusus dari Allah. Karena Nabi Muhammad. Ya, ketika disebutkan oleh ulama inda dzikris shalihin tatanazzalur rahmat, disebutkan nama orang soleh, rahmat turun. Wah, namanya melekat pada orang itu, otomatis rahmat Allah dicucurkan kepadanya. Itu yang sangat-sangat penting. Yang pertama, jangan sampai kita akhirnya hatta pun kita nyomot dari mereka yang kagak ada soleh-solehnya sama sekali, nggak tahu pecandu minuman keras, pelaku zina, orang yang selalu mabuk, namanya kita ambil. Kenapa? Keren. Karena dia penyanyi yang kita sukai, karena dia pemain bola yang kita fanskan. Jangan seperti itu. Yang kedua, yang hak yang harus kita berikan oleh orang tua kepada anaknya, itu diantaranya adalah dengan cara menggunting rambutnya ketika lahir. Menggunting rambutnya, lalu rambut tersebut ditimbang dan disedekahkan dengan kadarnya emas. Ini bagi yang mampu. Ya, begitupun juga ada kaitannya yang kedua ini tentang masalah akikah. Laki-laki 2 kambing, kalau misalnya perempuan 1 kambing. Kenapa laki-laki 2 kambing? Karena biasanya ketika seseorang memiliki anak laki-laki, rasa bahagianya itu double daripada memiliki rasa anak perempuan. Bukan berarti membeda-bedakan, namun inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bukan ini untuk mendiskriminasikan perempuan, tidak. Bahkan Allah seringkali mengagungkan perempuan di dalam Al-Quran, karena orang Quraisy kalau punya anak perempuan kagak demen dikubur hidup-hidup sama mereka. Makanya selalu ada ayat-ayat yang Allah utamakan perempuan terlebih dahulu dari laki-laki. Seperti ayatnya tentang masalah anugerah, anak sebagai anugerah, Allah utamakan perempuan. Yahabu liman yasha'u inatsan, inath dulu, baru zukur, baru laki-laki. Karena Allah ingin menonjolkan bahwasanya perempuan ya juga sama seperti laki-laki. Cuma tabiat fitrahnya manusia, ketika memiliki anak laki-laki kebahagiaannya double. Baik dari segi sang ibu ataupun sang ayah. Dari sang ayah itu akan menjadi penerus, dari sang ibu kebahagiaan itu karena ini anak kelak akan menjadi tameng buat masa depannya dia. Makanya kebahagiaannya lebih, karena kebahagiaannya lebih, syukurnya disuruh double. Kan yang namanya nikmat itu bersyukurnya harus sesuai dengan kadar nikmat. Nikmatnya banyak, masa bersyukurnya cuma alhamdulillah, nggak bersyukur. Bersyukur yang sempurna sesuai. Hartanya banyak, dapat rezeki nomplok, keluarkan dengan sedekah yang banyak juga. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika memiliki anak. Lalu yang selanjutnya masyaallah hadirin adalah i'anatul aba. Orang tua ngebantu anaknya untuk berbakti. Jangan cuma nuntut ente harus bakti, tapi nggak diajarkan bagaimana cara berbakti. Dari kecil nggak diajarkan bagaimana tutur kata yang baik. Orang tuanya juga ngomong jorok depan anaknya. Ntar pada saat anaknya ngomong jorok, ngomong kotor, mau marah-marah.
Di depan anaknya dia berpakaian pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang terbuka, aurat terbuka. Ntar pada saat anaknya auratnya juga terbuka, kita mau marah. Ketika anak pada saat itu ngangkat suara, kita diamin karena dia nyontoh. Anak itu contoh yang terbaik. Ya, dia itu fotokopi yang paling cepat dan paling hebat. Sampai ada dokter itu mengatakan monkey see, monkey do. Ya, digambarkan monkey bukan human lagi. Ya, monyet ngelihat, monyet juga bisa melakukan. Ya, maksudnya apa ya? Kita digambarkan ada dokter anak mengatakan ini sebuah perumpamaan aja. Apa yang dilihat oleh anak akan dikerjakan juga oleh anak tersebut. Nah, makanya kita, kata Nabi, bantu mereka, contohkan mereka. Kita mengajak mereka sholat. Ntar yang keempat ini ada tentang masalah sholat. Kita ingin mengajak anak kita untuk sholat, maka yang lebih terpenting bukan hanya kita menyuruh, ayo ente sholat, ayo ente ke masjid, ayo ente baca Quran, tapi contohkan kepada mereka bagaimana sholat. Contohkan di dalam rumah tangga, suami istri, orang tuanya itu sholat berjamaah, baca Quran bareng-bareng. Nah ini kagak, bapaknya main HP, emaknya main HP, anaknya main HP mau ngamuk-ngamuk. Ya, padahal ya bapaknya juga sama. Kelak kelama-lamaan, lama-kelamaan tuh, ini anak bakal ngomong, bapak aja boleh, masa saya nggak boleh? Ngamuk lagi. Ya, dia bakal ngamuk lagi. Maka kita yang kata Nabi, kita dulu contoh, kita dulu yang berikan suri tauladan yang baik. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi dari rahimallahu dan a'ana waladahu ala birrih. Allah menyayangi seseorang, orang tua yang ngebantu anaknya untuk berbakti. Maka mafhumul mukhalafah, kalau ada anak yang nggak berbakti, introspeksi diri. Udah berikan belum edukasi kepada anak? Apa cuma nyuruh-nyuruh doang? Makanya kan dalam sebuah hadis juga Pak, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kata Rasulullah, kalian wahai manusia, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, sehingga kelak anak-anak kalian akan berbakti pula dengan kalian. Ini kan sebagai bentuk contoh, kita contohin orang tua kita. Ya, kita punya orang tua, bagaimana kita berbakti, kita salaman sama mereka, kita cium tangan, tutur kata yang baik. Kelak akhirnya ke depan, nih anak akan nyontoh, oh ayah saya sama orang tuanya kayak gini, ibu saya sama orang tuanya kayak gini. Otomatis ya, nih anak lama-kelamaan bakal melakukan hal yang sama. Nah, yang sering terjadi ma'asyarul hadirin adalah anak yang lahir di keluarga yang broken home. Ini yang seringkali miris, terjadi kebencian kepada orang tuanya. Sebab apa? Yang orang tua ketika cerai sama bini, suami cerai sama bininya, bini cerai sama suaminya, dia meninggalkan anak satu. Misal anaknya tinggal sama emaknya. Itu karena kebencian yang mendalam di dalam hati seorang ibu, seorang emak kepada suaminya. Ketika sang anak nanya, mana bapak? Bapak lu mati. Padahal bapaknya masih ada. Mana bapak? Bapak monyet. Lu gak usah deketin bapak, bapak itu jahat. Akhirnya tertanam di dalam benak si anak, bapak gue jahat. Sampailah akhir dia besar, ini pikiran, mindset doktrin dari emaknya ini nempel. Maka setiap kali depan ketemu bapaknya, dia nggak mau berbakti. Apakah kesalahan bapaknya? Bapaknya nggak pernah ketemu. Bahkan bapaknya nggak pernah ngedidik sama sekali. Orang pisah dididik sama ibu. Kan memang hak anak itu, hak asuh, itu disebutkan dalam kitab fikih, kalau misalnya nih anak belum balik, belum umur tamyiz, belum 7 tahun lah gambaran mudahnya, itu diberikan kepada sang ibu. Kalau emang ibunya itu waras, ibunya bisa mendidik, ibunya akhlaknya bagus, jangan menangin ego. Kadang kan kalau misalnya orang cerai, kemenangan itu bagi dia kalau anak udah gue ambil, padahal dia tahu gue nggak bisa ngasuh. Saya kerja 24 jam, jarang balik ke rumah, tapi pokoknya saya harus ambil hak asuh anak. Padahal dia tahu dia nggak mampu. Nah, jangan mengedepankan ego, akhirnya yang terlantar adalah anak. Nah, itu dikatakan dalam fikih, berikan kepada sang ibu kalau emang ibunya ini mampu dan layak. Ntar pada saat umur tamyiz, udah umur udah waras lah, akalnya itu bisa digunakan untuk memilih mana baik mana buruk, disodorkan kepada anak tersebut. Nah, anak mau ikut bapak atau mau ikut ibu, dipersilakan.
Lah ini udah didoktrin dari umur 2 tahun, bapak lu jahat. Pada saat masuk ke umur untuk dipilih, kagak bakal ngau dia ngikut bapaknya. Bahkan salamun kagak mau. Karena bapaknya jahat. Siapa yang ngajarin emak? Bapaknya suka nyiksa. Padahal bapaknya nggak pernah nyiksa. Ya, jadi ini jangan sampai kita yang menjadikan anak itu durhaka. Otomatis dosanya itu apa? Ya kita yang paling besar, bukan sang anak. Suatu saat ketika anak durhaka, Allah nggak bakal nanya, ya kenapa lu durhaka? Tapi akan ditanya oleh Allah pertama kali, kenapa ini ngajarin anaknya di durhaka? Karena itu mafhumul mukhalafah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa juga ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat itu yang cara kita hak yang harus kita tunaikan kepada sang anak adalah memberikan kasih sayang secara menyeluruh, secara totalitas kepada anak, khususnya di dalam perhatian masalah ibadah. Ketika kita benar merasa atau mengatakan kita cinta sama anak, cinta itu bukan berarti apa yang diinginkan oleh anak kita berikan, ya bukan seperti itu. Misal contohnya, seorang anak lagi batuk, dia minta beliin es krim karena lewat pasar malam. Apakah bentuk sayang kita akan belikan es krim kepada anak itu? Enggak. Kalau kita berikan, itu tanda kita nggak sayang. Kita lagi nyiksa dia secara tidak langsung. Orang lagi sakit parah, kita kasih es krim. Orang lagi masa perawatan, masa pemulihan, dikasih es krim lagi. Batuk lagi. Ya, kita nggak sayang namanya. Sayangnya kita adalah ketika ada sesuatu yang dapat membahayakan dia, kita cegah. Wah, begitupun dengan cara kalau misalnya urusannya adalah ibadah, zikir, belajar, itu kan sesuatu yang penting. Maka ketika anak kagak mau, kita berikan peringatan, nasihati dia. Sungguh salah orang yang mengatakan sayang kepada anak ketika anaknya sedang tertidur pulas. Mungkin baru tidur jam 2 karena nggak nyenyak semalam tidurnya. Ya, nggak nyenyak, belum bisa tidur, jam 2 baru tidur. Subuh kagak mau dibangunin dengan alasan sayang sama anak, kasihan. Lu mah kagak sayang, lu benci sama anak. Ya, ente sendiri yang secara tidak langsung menarik anak untuk masuk ke dalam neraka. Allah perintahkan kepada kita bukan jaga diri kita sendiri. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, diri kita doang enggak, wa ahlikum, dan keluarga kalian juga jaga. Wa ahlikum naro, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diamkan anak kita, ya arti kita nggak sayang. Bahkan ada seorang ustadz di Palembang, kebetulan beliau udah wafat, namanya Ustadz Taufik Hasnuri. Beliau orang yang masya Allah sangat disukai oleh jamaahnya. Karena memang di dalam ceramahnya itu nggak kaku gitu. Ada canda dan semacam itu. Cuma bukan canda doang. Ada orang kan cuma ceramah itu canda aja, isi lawak. Kagak ada nasihatnya sama sekali ya. Kalau beliau itu bisa ngebalance, ya ngimbangin. Orang balik itu yang lebih dapat banyak nasihatnya daripada lawakannya. Itu Ustadz Taufik Hasnuri pernah lagi gedek banget kepada seorang orang tua yang menyatakan saya sayang kepada anak, tapi anaknya tidur didiamin. Ya, kata ini perumpamaan doang, bukan berarti perintah beneran. Kata beliau, ente kalau mau sayang sama anaknya tidur, ya kagak membangun, siram pakai air hangat. Ya, itu bukti ente sayang sama dia. Kalau ente diamin, bahkan ente selimutin, ente pakein AC, ente benci sama tuh anak, lebih baik siram pakai air hangat daripada ente ngebakar dia di neraka. Itu kata Ustadz Taufik Hasnuri, Allah yarhamu. Jadi jangan mengatakan sayang kalau kita membiarkan dia masuk ke dalam api nerakanya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Dan juga ma'asyiral hadirin, bentuk sayangnya kita kalau kita punya anak, jangan kita melebih-lebihkan satu anak dari yang lain. Wah, kalau anak ini anak kebetulan bontot. Kadang kan kayak gitu, kalau anak bontot disayang banget. Ya, atau kalau anaknya anak sulung disayang banget. Enggak, kalau kata Nabi semuanya harus rata. Ya, semuanya harus rata. Orang yang nggak bisa meratakan tersebut, apalagi nggak ngasih sayang sama sekali. Kata Rasulullah, ini orang yang nggak bakal disayangi oleh Allah. Itu kata Nabi Muhammad, pesan Nabi. Kata Rasulullah, sawu baina auladikum fil atiyah. Ratakan pemberian kalian kepada anaknya. Jangan sampai yang satu diberikan bagus, yang satu enggak. Berikan rata, sama rata, kata Rasulullah. Falau kuntu mufaddilan ahadan la faddaltun nisa.
kalau memang aku boleh mengutamakan anak yang satu dari anak yang lain, maka aku akan utamakan anak perempuanku. Nah, namun konteks ini kenapa Nabi mengatakan demikian? Sebab orang Quraisy selalu merendahkan perempuan, khususnya kalau anaknya perempuan, direndahkan, diabaikan. Maka Nabi katakan harus disamakan. Jangan sampai cuma laki-laki doang dibangga-banggakan. Mereka itu kan Pak Allah katakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Mereka kalau misalnya lahir anaknya ternyata perempuan, kan ada kelompok yang langsung dibunuh. Ya, anaknya langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ada yang kagak, tapi dia ngerasa nyimpen aib sehingga sama anak ini gedek deh, gak demen. Nah, Nabi mengatakan jangan demikian. Laki-laki sama perempuan harus disamakan. Ya, pemberiannya, kasih sayangnya, perhatiannya. Maka Nabi tegaskan, kalau aku diberikan oleh Allah kebolehan untuk mengutamakan anak perempuan aku akan lebih utamakan dari laki-laki. Untuk menjelaskan kepada orang Quraisy yang masih memiliki pikiran demikian. Dan juga ma'asyarul hadirin, ada seorang sahabat bernama Aqra bin Habis. Dia datang kepada Nabi ketika Nabi sedang menjelaskan tentang haknya orang tua kepada anak. Tiba-tiba Aqra bin Habis bilang, "Ya Rasulullah, innali asyrah minal walad, ma qabiltu wahidan minhum." Ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tapi sama sekali anak itu nggak pernah aku cium, satu pun nggak pernah aku peluk. Kata Nabi Muhammad SAW, inna man la yarham la yurham. Orang yang nggak bisa sayang kepada orang lain, maka nggak bakal disayangi oleh Allah. Bahkan pernah juga kejadian, tiba-tiba ada seseorang datang, ya, di dalam kajiannya Nabi Muhammad. Pada saat dia lagi datang, anaknya juga ikut datang. Ketika yang datang anak laki-laki, dipangku sama dia. Ketika yang datang anak perempuan, nggak dibolehin pangku, lu duduk di bawah. Wah, ditegur sama Nabi. Ya, ditegur sama Nabi, harus samakan. Kalau mau cium, cium semua. Kalau mau peluk, peluk semua. Kalau pangku, pangku semua. Kecuali kalau emang anak tersebut anak yang kecil yang emang harus digendong. Ya, maksudnya jangan sampai kita nggak adil di dalam memberikan kasih sayang kepada anak. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa juga di antara hal yang juga penting yang perlu kita perhatikan kepada anak, jangan sampai kita biarkan anak kita berteman dengan teman yang kagak baik. Ya. Kalau misalnya kita membiarkan, kita tahu pertemanannya kagak buruk, maka kita akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab anak adalah amanat. Anak itu bukan cuma wah dikasih begitu aja. Anak amanat. Amanat dari Allah. Ketika Allah katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita milik Allah. Kita itu bukan diri kita doang, tapi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kita, anak, istri, semuanya. Segala sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ya, bawahnya kita. Bawaannya kita, lahir dari rahim, lahir dari sperma kita. Maka itu akan jadi tanggung jawab. Kalau kita biarkan pertemanannya dengan pertemanan yang kagak baik, kita tahu temennya nggak bagus, ngajak ke diskotik, kita diamin. Maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal ini sering diabaikan. Ya, masalah sholat, wah biarin anak bini mau sholat mau kagak, yang penting gua datang ke masjid. Mungkin banyak di antara kita yang datang ke masjid sebelum azan, tapi nggak ada tuh ngebangunin anaknya buat sholat. Ya, wah udah dibangun nih, udah dulu sering banget dibangunin, tapi ternyata masih kagak mau. Tugas kita selalu mengingatkan, tugas kita selalu menasihati, bangunin dia hari ini. Kagak mau bangun, kita udah ke masjid, balik masih tidur, besok ulangin lagi, bangunin lagi. Dan kita harus sabar dengan itu sampai kita wafat. Mama bahasa jangan membuatnya doang. Tapi dengan anak yang ada di tengah-tengah kita, perhatikan kehidupannya bagaimana. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kalau kita pengen selamat dunia akhirat, kita titipkan ke dalam hati seorang anak tersebut adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ajarkan iman, kita ajarkan tauhid. Ibn Ruslan, seorang ahli fikih yang memiliki kitab bait 1000 bait. Kalau nahu kan kita sering dengar namanya Alfiyah. Nah, kalau fikih juga ada Alfiyahnya, namanya Safwatuz Zubat, pengarangnya Ibn Ruslan. Di situ beliau sampaikan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Hal yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang anak sejak kecil itu adalah pengenalannya kepada Allah, bukan pengenalan kepada orang tua dulu, tapi kepada Allah. Buktinya apa? Ketika lahir
haknya orang tua kepada anak diazanin. Baru lahir lo belum dengar mama, papa, belum. Baru lahir langsung dengarkan kalimat Allahu Akbar, azan dan iqamah. Bahkan pada saat itu juga kita ajarkan ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga as-salafun as-salih mengajarkan itu pada saat lahir setelah azan ajak dia ngomong. Walaupun dia nggak bisa ngomong, maksudnya diomongin depan telinga dia. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Penanaman tauhid sejak dini. Dan ini ternyata sesuai dengan apa yang diucapkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, yang mana beliau dapatkan dari Rasulullah SAW. Itu disebutkan, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Kata Nabi, bukalah kepada anak kalian kalimat pertama yang diucapkan oleh mereka adalah la ilaha illallah. Memang ya susah, tapi paling enggak Allah. Dan juga Ustadz Adi Hidayat pernah menyampaikan di dalam salah satu kajiannya, bahkan penanaman hal ini bukan pada saat lahir, tapi dimulai sejak benih ditaruh kepada rahim sang ibu. Itu kata beliau. Nah ini juga sering diabaikan oleh kita. Nah langkah-langkah ini ma'asyarul hadirin, kalau kita pengen anak kita berkualitas, anak kita menjadi soleh, soleha, mulai dari kita dulu. Ya, mulai dari kita dulu tunaikan hak-hak tersebut. Wa mudah-mudahan kelak di masa yang akan datang dia dewasa, dia tumbuh dengan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita memiliki keluarga, memiliki anak dan keturunan yang soleh dan solehah, menjadi anak yang qurratu ain li sayyidil kaunin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.